Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Samidah, NIM 11920700069 dari Program Studi Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Bagaimana dengan perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa? Pertama, kurikulum 1947, di mana pendidikan sebagai development confirm, sebab kurikulum ini terbentuk ketika Indonesia baru saja merdeka, sehingga pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum 1952, di mana setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, serta telah menunjukkan kejelasan bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum 1964, di mana ditetapkannya program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral agar rakyat mendapat pengetahuan akademik. Kurikulum 1968, di mana perubahan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus, sehingga membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1975, di mana terjadi akibat dari pengaruh MBO, manajemen baik objektif, sehingga metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Kurikulum 1984, di mana mengedepankan proses skill approach sehingga mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap penting. Posisi siswa sebagai subjek dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut CBSA. Kurikulum 1994, di mana sebagai penyempurna 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tetapi berdampak pada waktu pelajaran yang semula sistem semester ke sistem catur wulan. Kurikulum 2004, lahir kurikulum berbasis kompetensi yang menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Kurikulum 2006, lahir sebagai jiwa desentralisasi. Guru lebih diberi kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan kondisi siswa dan kondisi sekolah itu berada. Sebab kompetensi dasar, sistem kelulusan standar, dan SKKD setiap mata pelajaran pada setiap sekolah telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir ialah kurikulum 2013, di mana menjadi kurikulum nasional pada saat ini. Kurikulum 2013 secara filosofis tetap sama dengan kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengacu pada paham konstruktivisme dengan pendekatan Student Centered Learning atau SCL. Pada kurikulum ini terdapat 3 aspek penilaian, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Perkembangan kurikulum dari masa ke masa tersebut menunjukkan bahwa perubahan keadaan manusia, tujuan yang ingin dicapai, serta penyesuaian lingkungan menjadi faktor dalam penentuan suatu kurikulum pendidikan. Lalu, bagaimana dengan kurikulum pandemi saat ini? Kurikulum pada saat pandemi tidak mengurangi kurikulum sebelumnya, hanya terjadi perubahan sistem transfer yang tidak mempengaruhi terhadap isi pelajarannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum.